krisis moneter Indonesia, saya mengalami kebangkrutan. Rumah jual, mobil 9 kita harus jual, bahkan istri saya melahirkan anak kami yang ketiga, saya nggak punya uang untuk bayar biaya rumah sakit. Ya, kembali bersama saya di program podcast video Mantra Hati, Manajemen Transformasi Harapan dan Tindakan. Jangan bilang-bilang. Oke, kali ini saya sudah berada di kediaman seorang yang luar biasa. Mungkin teman-teman yang menyaksikan video ini sudah kenal beliau, ya, atau mungkin yang belum, nah bisa saksikan bersama-sama. 1 jam ke depan saya akan berbincang-bincang sama Pak Faisal yang sudah hadir di sini. Terima kasih Pak atas waktunya. Sama-sama Pak. Kesempatannya. Semoga di sesi ini bisa memberikan tambahan wawasan ya Pak ya, dari ngobrol-ngobrol kita. Siap. Terutama di tengah pandemi ini, apa yang harus kita lakukan secara fisik, secara mental, dan secara emosional. Dan tambah lagi satu, secara ekonomi. Betul Pak. Ini menjadi satu hal yang mungkin banyak orang akan nantikan. Tapi kita akan lanjut setelah yang satu ini. Baik Pak, kita langsung ngobrol ya. Mungkin Pak Faisal mau, kalau saya perkenalkan, beliau adalah sebagai apa ini Pak di bisnisnya Bapak itu? Kalau ingat latar belakang saya, semua profesi pernah saya coba nih Pak. Semua profesi. Artinya dari zamannya kuliah pun saya sudah kerja part time. Karena orang tua nggak bisa nyuplai uang yang cukup, karena ayah saya sempat bangkrut di tahun kedua kuliah. Jadi saya jual buku door to door pernah Pak. Saya akhirnya kerja part time ke Coca-Cola gitu ya. Sampai lulus pun saya mulai kerja di Bank Bali di Bandung, waktu itu saya di Parahyangan. Jadi saya pernah jadi salesman, pernah jadi supervisor, terus sampai manajer dulu di ada satu perusahaan. Saya dipercaya, teman saya invest, saya yang mengelola. Sampai akhirnya wira swasta Pak. Wira swasta saya supplier alat-alat rumah tangga. Saya supply ke S-Hardware dulu. Ya, zaman dulu, vacuum cleaner, air cleaner. Tapi pada waktu 1998 krisis moneter Indonesia, saya mengalami kebangkrutan. Rumah jual, mobil 9 kita harus jual, bahkan istri saya melahirkan anak kami yang ketiga, saya nggak punya uang untuk bayar biaya rumah sakit. Jadi itulah yang membuat saya harus bekerja keras. Nah, pada saat krisis moneter itu, mantan partner saya dari vacuum cleaner yang dari Australia datang ke Indonesia. Dia memperkenalkan bisnis suplemen tuh Pak, Herbalife namanya. Akhirnya saya konsumsi, saya dapatkan result yang bagus dan saya tekuni 23 tahun ini Pak. 23 tahun. 23 tahun saya di bisnis ini. Mungkin teman-teman yang menyaksikan podcast ini sudah tahu beliau, siapa tahu yang memang aktif ya Pak di bidang Herbalife. Tapi yang menarik tadi Pak, kalau saya perhatikan ada kisah yang luar biasa ini. Jadi ada berbagai profesi ya sudah pernah dilakukan. Nah, kira-kira Pak, dari Bapak bekerja dari satu perusahaan misalnya ke perusahaan kedua, perusahaan tiga, kira-kira mindset apa yang Bapak bangun dalam diri sehingga punya satu keyakinan gitu Pak? Mungkin tipsnya yang bisa diketahui ini. Ada beberapa istilahnya turning point Pak. Ya, yang membuat kan ada orang termotivasi bergerak Pak, ada yang kepepet baru bergerak Pak. Nah, saya ngalami dua-duanya, tapi yang lebih kuat adalah ya karena kepepet. Tahun 98 tuh bangkrut betul Pak. Istri saya bilang, ini sudah di mana nih katanya, anak-anak susunya habis, uang cuma 5.000, kita punya anak bayi waktu itu Pak, umur 3, 2 dan baru lahir. Istri saya cuma pegang duit 5.000. Jadi ya saya dari Bandung ke Jakarta waktu itu, ya udah cepet nanti mampir supermarket beli susu dulu gitu Pak. Jadi itu turning point paling rendah dalam titik kehidupan saya, yang membuat saya harus bekerja keras. Jadi waktu saya memulai bisnis, saya harus bangun pagi sama istri,
bagi brosur di lampu merah, ketok pintu mobil, Pak. Jadi itu pernah saya alami. Jadi kalau tipsnya sebetulnya karena keinginan yang kuat untuk mengasihi, menyayangi keluarga, Pak. Ya. Jadi akhirnya saya termotivasi untuk betul-betul bangun pagi, pulang malam, kadang harus keluar kota gitu ya. Nggak ketemu istri seminggu gitu, pulang lagi. Nah, istri saya bilang pokoknya ya beruntung, Pak. Tapi memang yang Maha Kuasa ini memang sangat baik. Selalu ada aja yang bisa membuat kita dapat rezeki, Pak. Kalau kita berusaha, tekun melakukannya dan berada di rel yang tepat, Pak. Jalur yang tepat ya. Jadi ya beruntung kayak pada waktu kita berjuang di awal-awal, Pak. Istri saya memaklumi saya harus nggak pulang seminggu, misalkan keluar kota gitu ya. Bayangkan kalau punya istri yang nuntut terus, Pak. Harus ada di rumah. Harus gitu begini. Di mana nih gitu. Iya, kan agak repot juga. Jadi ya Tuhan menciptakan positif sama negatif baru ada setrum, Pak. Setuju. Ya, jadi saya merasa bahwa ya saya dikenalkan nama istri saya itu terus akhirnya berjodoh. Itu prosesnya 4 bulan loh, Pak. Dari kalau kita bicara jodoh juga nih. Oh ya. Istri saya kerja di Bank Niaga dulu. Saya nasabah yang punya KPR, Pak. Oh. Ya. Dari first meet pertama kali ketemu tatapan mata. Gitu ya. Terus bulan depannya pacaran, bulan depannya tunangan, bulan depannya menikah, Pak. Wow. Jadi 4 bulan aja tuh closing, Pak. Mungkin salesmanship saya tinggi gitu ya. Closing rate-nya tinggi tuh. Closing gitu ya, luar biasa itu. Ya. Oke, nah dari situ ya kalau saya lihat ini ada yang baru lagi nih bisa closing 4 bulan. Nah, teman-teman kalau kita simpulkan apa yang disampaikan oleh Pak Faisal. Jadi ketika kita mau berubah dalam hidup ini bisa jadi ada 2 hal. Satu karena memang kepepet kan gitu ya, Pak ya. Kepepet, yang satu lagi tadi Bapak termotivasi, Pak. Karena termotivasi. Nah, motivasi banyak. Betul. Bisa dari karena kita cinta sayang sama keluarga kita. Jadi teman-teman yang menyaksikan video ini bahwa kisah besar seseorang itu selalu dimulai oleh hal-hal yang mungkin kalian nggak pernah pikirkan sebelumnya, pahitnya, jadi masa-masa sulitnya. Dan ketika sekarang udah besar, kebanyakan orang melihat, wah dia sukses kayak gitu. Dan kita perlu yang kita pelajari bukan suksesnya dia saat ini, tetapi bagaimana dia bisa sukses. Kalau saya katakan begini, I know you success, but now how? Gimana caranya sukses itu? Kita harus belajar how-nya itu yang lebih penting. Nah, mungkin di sesi ini Pak Faisal bisa memberikan pengalaman lebih banyak. Artinya bagaimana menghadapi kalau tadi dari turning point-nya, dari jatuhnya cuma 5.000 aja itu. Gimana dari 5.000 bisa bertransformasi. Nah, kalau saya simpulkan tadi, teman-teman beliau mengatakan bahwa satu, ada dorongan motivasi dari keluarga karena ada rasa kasih sayang sama keluarga. Yang kedua yang saya lihat adalah usaha. Ya, actionnya ini luar biasa, udah berani mengambil sebuah tindakan. Jadi udah nggak ada pilihan lagi, saya harus melakukan ini. Betul, Pak. Nah, sumber motivasinya adalah keluarga. Nah, sekarang teman-teman yang menyaksikan video ini, coba lihat kenapa Anda bekerja, kenapa Anda berbisnis. Why-nya dipertanyakan dulu, gitu ya. Apakah buat keluarga kalian, buat bisnis, buat ekonomi dan seterusnya. Nah, kalau alasan why-nya sangat kuat ya, itu akan membantu Anda untuk bisa bertransformasi lebih baik lagi. Terlebih di masa sekarang, Pak ya, di pandemi ini. Nah, sekarang kalau kita lihat bagaimana orang-orang bisa survive, Pak. Sekarang kalau menurut Pak Faisal nih, di kondisi sekarang, ini apa tipsnya buat Bapak yang harus kita utamakan di saat ini, Pak, di pandemi ini? Oke, yang saya sadari, pandemi ini kan global, Pak. Betul. Waktu saya alami 98, krisis moneter regional, Asia Tenggara dulu, nanti di Eropa duluan. Kalau ini mau kemana juga nggak bisa, Pak. Ya kita lihat kemarin Singapura sudah mulai anggap flu biasa, sekarang lockdown lagi. Artinya mau kemana pun, ya yang pasti bahwa kita tetap harus jaga diri sendiri, Pak. Prokes, taat sama pemerintah, peraturan dan seterusnya, kita harus taat. Usul saya satu, Pak Wira. Saya senang tadi Pak juga sampaikan mantra hati. Hatinya yang penting juga, Pak. Action yang penting, Pak. Banyak
atau ada beberapa orang yang berlindung di belakang pandemi, Pak. Satu, mohon maaf nih, saya harus sampaikan. Karena alasan nggak mau keluar dari zona nyamannya. Betul. Kedua, ya mumpung ada pandemi, saya di rumah aja do nothing gitu. Jadi nggak melakukan apa-apa, Pak. Sehingga ya nggak bertumbuh, nggak berkembang. Motivator banyak, Pak. Nah, tinggal seperti Pak sampaikan kepada saya tadi waktu sebelum kita mulai, ini action ini yang paling penting. Nah, betul, saya dukung podcastnya Pak Wira ini bahwa bagaimana kita why yang besar itu bisa menjadi tindakan yang besar juga gitu. Jadi kalau betul-betul menginginkannya, Pak, kayak saya betul-betul menyayangi keluarga, menyayangi bertanggung jawab sebagai orang tua gitu ya. Jadi how to becomes easy if you really wants to gitu kan. Artinya kalau bagaimananya akan lebih mudah, Pak, kalau betul-betul kita menginginkannya. Ya banyak orang yang ya karena zona nyamannya, karena ya mumpung ada pandemi gue bisa jadiin alasan untuk kita begini gitu ya. Ya nggak salah juga, Pak. Tapi bagaimana kita mempunyai tanggung jawab terhadap diri kita untuk menjadi orang yang lebih baik dari hari kemarin. Betul. Kalau kita bicara 5 tahun yang akan datang mau begini buram, Pak. Betul. Apalagi saat seperti ini prediksi apapun meleset semua sudah. Jadi ya udahlah, pokoknya yang penting dari hari kemarin, hari ini saya harus lebih baik. Besok lebih baik lagi dari hari ini gitu. Itu dulu, Pak, yang kita lakukan. Nah, jadi apa yang kita bisa lakukan hari ini, lakukan hari ini. Karena hari esok punya kesulitannya sendiri, Pak. Betul. Jadi itu yang saya cocok sekali dengan programnya Pak ini untuk itu nih. Mantra hati ya. Mantra hati itu, Pak. Jadi teman-teman yang baru tahu mantra hati, manajemen transformasi harapan dan tindakan. Nah, di pandemi ini kan sering kita berharap mau dapat penghasilan, mau bisnis maju, tetapi kadang-kadang action kita nggak berubah. Action kita tidak selaras, Pak. Betul. Jadi teman-teman harus cepat melakukan yang namanya adaptasi. Betul. Nah, shifting, Pak ya. Nah, sekarang kan banyak nih di Bali teman-teman hotel yang mungkin dirumahkan, gitu kan, yang kerjanya berapa minggu sekali. Itu saran saya cepat-cepat melakukan shifting, tetapi jangan mengcopy kalau saya pikir, Pak. Jadi di jalan banyak jual nasi jinggo, jangan ikutlah jual nasi jinggo gitu kan. Harus shiftingnya harus benar-benar tepat sesuai dengan bidang keahlian. Nah, itu saya setuju juga tadi, jangan sembunyi di balik pandeminya. Betul, Pak. Itu beda tipis antara malas dan pandemi. Betul, nanti. 11-12 itu, Pak. 11-12 gitu ya. Jadi lebih kreatif. Betul. Nah, sehingga mungkin yang pertama, Pak, kalau menurut Bapak nih, ketika mindset kita sudah mau berubah, mindset dan mental yang kuat itu didasari kan oleh fisik kita, Pak. Kesehatan kita. Betul. Mustahil kita bicara kalau mental yang kuat sementara kita sakit-sakitan, Pak. Betul. Tipsnya dari Bapak gimana nih untuk menjaga kebugaran kita, Pak, kesehatan ini? Sekarang harta yang paling berharga adalah kesehatan. Di saat-saat pandemi seperti ini apalagi. Betul. Nah, menjaga kesehatan itu ada orang bilang mahal, Pak. Tapi sakit lebih mahal. Sakit lebih mahal. Iya, artinya mengorbankan segalanya untuk mengejar kesehatan. Yes. Mas Ade Rai juga bilang, kesehatan akan merasa sangat berharga kalau Anda tidak memilikinya. Jadi pada waktu sakit itu, mestinya gue olahraga nih. Iya, mestinya jaga makan nih. Gitu. Karena pada waktu dia sakit, dia baru sadar. Jadi mencegah lebih baik daripada mengobati itu betul banget, Pak. Jadi kayak saya berusaha nih, Pak. Di usia saya yang masih ABG nih, baru 57 plus, Pak. 57. Iya, jadi saya berusaha kalau dulu kan ada kesempatan kita sepedaan, Pak. Ini kan lagi musim nih, Pak, sepedaan. Iya, tadinya saya udahlah, pokoknya jangan ajakin aku sepedaan. Saya berusaha pakai logika gitu, Pak. Waktu zaman musim Brompton kan semua orang beli Brompton, saya nggak mau, Pak. Iya, saya pikir mahal banget harga digoreng sekian. Saya pokoknya saya ada jogging, saya bisa jogging, saya lari gitu ke rumah, keliling sama istri sama anak gitu ya. Saya usahakan gitu dulu. Sampai akhirnya tetangga-tetangga saya begitu mulai lockdown, Pak, kan di komplek, Pak. Di komplek mulai keluarin sepeda tuh, Pak. Teman-teman mulai keluarin sepeda. Ingat saya garasi ada sepeda tuh.
Panggil tukang servis, dioliin Pak, dikilapin, ganti rantai, ganti apa, pakai dulu Pak. Sampai akhirnya saya ikut olahraga setiap pagi beberapa, terus begitu udah mulai pelonggaran lagi, saya mulai main sepeda, dipinjemin Pak sepeda. Dipinjemin dulu yang pakai karbon lah, terus akhirnya saya, beda banget, apalagi kita yang udah 50 ABG lebih nih Pak. Ya? Iya, jadi ABG gini kan mesti, artinya kalau kita kan sudah, sampai sekarang kan kita berusaha sudah hampir 23 tahun terakhir ini, ya adalah hasil ya Pak ya. Fisik gua lebih mahal dari sepeda, kita harus beli yang paling ringan supaya sayanya tenaganya lebih ringan gitu. Akhirnya ya banyak provokator, influencer, temen yang memotivasi saudara, adik, artinya brand ambassador, sama dibawalah saya ke tempat toko sepeda. Lu mesti yang ini bro, katanya. Ini begini, apa itu saya bingung. Pokoknya intinya gini dah, supaya dengkul saya ringan, apa yang gitu. Ya akhirnya dipilihin sama teman saya sepeda Sultan katanya Pak. Aduh, ini akhirnya istri saya bilang, ya sudah kamu udah usia ABG plus begini ya kalau mampu kita beli. Saya usahakan tuh Pak olahraga. Nih sekarang kita lagi pengetatan lagi, ya saya treadmill, saya punya sepeda statis di sini. Ya kalau ada syukur ada waktu berenang kita berenang juga gitu ya. Usahakan Pak. Hampir setiap hari saya melakukan olahraga Pak. Ya. Durasi waktu Pak? Kalau nggak sempat setengah jam Pak, minimal setengah jam, dan minimal saya treadmill. Ya, atau sepeda statis. Kalau ada waktu kayak saya kayak sekarang ini kan kita di Bali ini masih boleh Pak, asal tempat-tempat yang terbuka segala macam. Saya sama istri pagi bangun jam 5, setengah 6 jalan gitu, dari saya Nusa Dua ke Seminyak sampai Canggu gitu, balik. Kadang kalau sama temen, kalau kesiangan Pak, istri saya minta pulang tuh Pak. Kalau sama teman saya sampai Tanah Lot, sampai ke Candi Dase. Hari ini nih teman saya ngajakin ke Candi Dase nih Pak. Ya cuman maksudnya ya kita siapkan gitu. Yang tadinya goes cuma 10 kilo udah pegel banget, 15. Terus ketika saya pertama kali datang, teman saya di sini, Jimmy, saya lihat, wih Jim kamu jadi langsing begini. Karena pandemi bro, maksudnya pandemi nggak bisa mikir apa-apa saya katanya. Artinya hotel juga nggak boleh buka, restoran dia juga bisnisnya tutup, dia larikan ke olahraga Pak. Dari yang gemuk segala macam, sekarang Pak udah triathlon dia bisa Pak. Dalam 7 bulan. Jadi saya pikir kalau Jimmy bisa, usianya kan kurang lebih, saya lebih senior. Saya juga harus bisa nih gitu. Jadi saya berusaha, artinya investasikan waktu, tenaga kita untuk mengejar kesehatan. Betul Pak. Itu yang paling berharga saat ini Pak. Iya, betul. Saya setuju ya. Jadi teman-teman sambil nonton dan saksikan video ini, tips yang harus kita lakukan Pak ya, olahraga minimal ya 30 menit. Dan olahraganya yang mungkin yang sebisa yang bisa dilakukan, gitu. Kita bergerak gitu ya. Kalau Pak Faisal hobinya mungkin bersepeda, teman-teman bersepeda bisa bergabung gitu. Saya juga mulai Pak, mulai bersepeda. Hati-hati terprovokasi Pak. Sepertinya begitu, provokator banyak. Iya Pak. Iya, jadi saya baru mulai main sepeda juga. Saya pikir ini juga asik Pak. Betul. Asik, kita bisa melihat sesuatu yang baru. Kadang inspirasi muncul juga di sepeda. Betul Pak. Ada hal-hal yang kita tiba-tiba nggak kepikiran dia bisa muncul kayak gitu. Jadi kan mungkin pada fase kita lagi rileks menikmati perjalanan gitu ya Pak. Boleh Pak, nanti sekali-sekali saya ikut goes. Oh siap. Saya juga masih kalau saya tanya, bro, speed berapa nih, di bawah 30 ya? Oh iya siap katanya, tapi lupa nanya elevasinya berapa. Dia ajak saya ke Petang Pak, untuk Ubud Pak. Ya itu dia. Tapi untung mereka tuh baik. Oper gigi bro, oper gigi. Ini jangan maksa, lihat heart rate gitu, lihat heart rate Pak. Betul. Jadi ya artinya ngukur kemampuan. Ya, jadi ada dokter yang bicara jangan lupus, lupa usia itu Pak. Jadi heart rate itu sangat penting Pak. Jadi kita mengukur. Karena sering yang kena penyakit jantung serangan tiba-tiba kan karena tidak melihat heart rate mungkin ya Pak. Betul. Ya? Jadi karena dia semangat. Dan sering
pancing emosi. Betul, dia bisa, apalagi cewek lewat gitu Pak. Waduh, masa gue kalah sama cewek gitu Pak ya. Ya gitu. Nah, jadi napas apa. Karena saya pernah awal-awal saya mulai main sepedaan Pak, pakai sepeda besi Pak, sepeda lipat, kurang persiapan, waktu itu tidurnya kurang segala macam. Nyampe di lokasi blackout saya Pak, gitu. Karena saya pakai masker Pak, ngambil tanjakan pertama kali udah gue, karena nggak ada bimbingan, coaching, knowing everything sebelum kita itu sangat penting. Jadi pelajari, karena sekarang kan everything Mbah Google ada, YouTube ada Pak. Jadi kita mesti aware apa yang kita melakukan, kita pelajari dulu sebelum kita bertindak gitu. Jadi teman-teman harus, tadi dikatakan harus aware, jadi kita harus jelas tujuannya, clarity. Jadi kalau olahraga ngapain, syaratnya apa, harus persiapan. Jadi kalau tanpa persiapan itu bahaya. Nggak bisa cukup pede aja, bahaya banget loh. Kalau menurut saya Pak, dari penjelasannya Bapak tadi. Jadi saya buat analogi nih misalnya, kalau kita nyebrang di tengah jalan Pak, di jalan ramai, lalu kita nggak punya visibilitas yang jelas, kabur Pak. Kita cuman percaya diri aja, itu konyol Pak. Betul. Konyol banget, itu bisa di hantam mobil gitu kan, karena kita cuma ngandelin percaya diri aja, berani aja, nggak bisa. Jadi visibility. Nah kalau visibilitasnya udah jelas, kita ngeliat, oh ini ada mobil nih, gue berhenti ini. Oh ini nggak ada mobil, gue jalan. Jadi clarity, visibility, itu yang kalau tadi saya simpulkan, Pak Faisal mengatakan awareness, sadar dulu, sadar mau ngapain, sadar mau kemana, sadar tujuannya apa, and then kita harus prepare. Jadi nggak boleh tanpa preparation. Jadi orang yang saat ini merasa percaya diri tanpa preparation itu bisa jadi bunuh diri juga. Hati-hati analogi saya tadi. Anda bisa ditobok truk, bis, sepeda motor, konyol. Jadi pastikan dulu jelas. Nah, kalau tadi udah sehat Pak, dari sisi fisik ya kita olahraga, pasti kita berpikirnya akan lebih bagus Pak ya. Orang yang sehat, cara berpikirnya akan lebih baik dibandingkan dengan orang yang kurang olahraga. Itu biasanya energinya itu lemes, kurang semangat gitu Pak ya, kurang termotivasi. Nah selain dari olahraganya Pak, kalau dari sisi mungkin nutrisi, saran Bapak gimana nih? Nah iya, pola makan itu menentukan kesehatan kita. Pola makan ya? Iya, artinya kalau apa yang kita makan ini kita di awal-awal masih muda, semua hajar nggak apa-apa Pak. Betul. Karena metabolisme kita masih gampang kebakar gitu kan ya. Nah, usia pertumbuhan lagi kan memang dibutuhkan untuk bertumbuh. Nah kalau udah mulai 30-40 itu metabolismenya kan melambat. Ada yang ibu-ibu bilang, gue minum air putih aja gemuk, lu makan nasi gambreng nggak apa-apa gitu ya. Metabolisme orang beda-beda, kebiasaan hidup kita, artinya in sama outnya juga kan harus kita pikirkan juga Pak. Kalau mau turun berat badan ya kita harus defisit kalori. Atau kalau mau jaga ya kurang lebih ya kalorinya sama. Jadi nutrisi sangat diperlukan. Ya kayak saat-saat ini juga tren bahwa butuh vitamin D saat ini Pak. Ya, saya bersyukur di Bali ini banyak vitamin D gratis nih Pak. Iya betul. Gitu kan. Waktu saya bersepeda di Jakarta tuh cuma ngelup-ngelup aja tuh Pak di BSD, Mozia Loop ke dalam kota. Waktu saya ke Surabaya juga ngelup di Basra, Basuki Rahmat. Tapi kalau di sini Pak, menangnya Bali itu ya Pak, kita bisa lihat bukit, belok kiri ada sawah, kanan dikit ada laut Pak, pantai Pak. Kita pulang, happy. Jadi itu betul-betul luar biasa. Makanya banyak orang-orang pengen ke Bali ya. Bali best destination untuk turis itu udah berapa kali menang tuh Pak. Berapa tahun gitu ya, worldwide Pak. Kayak London, Paris pernah berapa tahun di bawah kita untuk kunjungan. Kenapa? Ke satu pulau mau apa aja ada dengan 1 jam, setengah jam tercapai gitu Pak. Itu jadi ya tapi tantangannya ya bigul itu Pak. Kalau habis olahraga tapi makannya olahraga tuh Pak membakar kalori, lemak ikut kebakar Pak. Satu. Tapi on the other hand nambah nafsu makan Pak. Habis olahraga
kalau kita hajar semua, bahaya juga. Jadi percuma olahraga. Ada orang ibu-ibu yang rajin seminggu 2-3 kali senam gitu Pak. Tapi senamnya 1 jam, di kafenya 2 jam Pak. Ya banyak sosialitas. Racanya nggak seimbang. Iya, ya nggak salah sih. Di mall-mall banyak gym Pak. Karena memang all in one Pak. Oh, iya. Bakar isi lagi. Akhirnya kok gue nggak turun-turun. Perimbangan nutrisi itu perlu kita sadari Pak. Jadi harus defisit kalori. Harus pilih protein. Jadi kayak di Bali saya bilang kayak saat-saat ini vitamin D banyak gratis. Kalau memang dicek kadar vitamin D kita lemah, daya tahan tubuh kita juga akan lemah gitu ya. Ya perlu suplemen. Sama kayak misalnya orang mau maintain berat badan, turunkan berat badan atau mau naikkan berat badan. Kita mesti tahu kondisi tubuh kita bagaimana. Betul. Jadi kalau mau naik berat badan ya kita asupannya harus banyak. Cuman jangan semua dihajar Pak. Boleh nggak makan enak? Boleh Pak. Asal ingat besoknya bakar lagi. Gitu. Nah, tinggal defisitnya. Kalau ada orang yang bilang bahwa kalau begitu saya kontrol makan aja bisa Pak. Asal sesuai nih, 1 piringmu 20% protein, karbohidrat, vitamin itu takarannya benar. Nah, nakar terus apa enggak nih? Kalau kita nggak nakar terus ya perlu suplemen Pak. Tambahan serat. Kita perlu serat berapa gram sehari. Ya, kalau makan apa di sini kayak di sini saya suka tuh nasi tempok tuh. Ya kan ada potongan timun 2 potong Pak, daun selada 2 lembar, nasi ayam. Sambelnya banyak kan gitu Pak. Cukup nggak seratnya? Nggak mungkin cukup. Pola makan kita di Indonesia pasti kurang serat. Ya? Jadi mesti ada asupan serat gitu. Terus juga ada asupan protein. Khususnya kita ya usia udah bertambah gitu ya. Kan masa otot kita berkurang, apalagi jarang olahraga. Jangan sampai kita dada gitu, kita tangan udah berhenti, ininya masih blang. Nah, itu kan artinya ototnya nggak pernah dilatih, makan nutrisinya kurang protein Pak. Protein. Nah kalau protein juga kalau nggak diolah jadi olahraga juga kurang baik. Olahraga lari, sepedaan gitu, itu juga bagus buat kardio, buat jantung. Tapi otot-otot juga harus dilatih Pak. Kayak push up, sit up segala macam itu otot-otot kita harus latih. Makin ada usia, makin kita harus melatih otot Pak. Kalau nggak kendor Pak. Oke. Nah itu tipsnya buat yang sudah usia. Jadi harus melatih otot. Kemudian nutrisi, olahraga, karena olahraga akan menciptakan di samping badan kita fit, fresh, bugar dan segar. Jadi imun sistem juga bisa lebih baik kan dibandingkan nutrisi masa pandemi ini. Nah kalau teman-teman sudah sehat, fresh, bugar, maka pastilah nanti berpikir kreatifnya akan muncul. Nih apa nih yang harus dilakukan nanti di masa pandemi? What next ya? Ya, what next? Apakah masih berharap di A saja atau kita udah mulai ke B nih atau kita mulai ke C? Karena jangan sampai kita berpikir mau dapat hasil B tetapi kita masih melakukan A saja terus dari dulu. Bahkan di pandemi masih A, nggak bisa ke B. Kita akan lanjutkan lagi bincang-bincang setelah yang satu ini.